yang menipu hampir 35 miliar, bayangkan itu uang dari LPK dan banyak sekali kandidat yang ketipu di situ. Konnichiwa minasa, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensusei dan X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas soal maraknya kasus penipuan dan ketipu lembaga penyalur untuk kerja ke Jepang. Oke, sebelum masuk ke inti video, di sini aku pakai kacamata bukan karena mau sok gaya-gayaan atau gimana ya, tapi memang karena tuntutan, karena di sini di Jepang ini sudah mau memasuki musim panas, jadi silau banget, panas pol pokoknya. Jadi aku ya pakai kacamata ini. Oke, jadi masuk ke inti video ya. Memang untuk saat ini memang untuk proses ke Jepang itu ada bermacam-macam jalur, bisa melalui jalur magang, bisa melalui jalur visa yang terbaru yaitu visa Tokute Gino. Nah, jadi karena banyaknya jalur tersebut mungkin akan menjadi kesempatan buat oknum-oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan melalui jalur tersebut. Nah, di sini aku akan mengambil contoh seperti kasus yang rame di grup Facebook kemarin, yaitu kasus Ibu Elisa yang menipu hampir 35 miliar, bayangkan itu uang dari LPK dan banyak sekali kandidat yang ketipu di situ. Jadi bukan hanya kandidat, bahkan LPK pun ya kena prank untuk soal pemberangkatannya, katanya diberangkatkan, ternyata nggak jadi berangkat. Nah, itulah yang terjadi, keadaannya ya seperti itu. Ya mau gimana lagi ya, memang mungkin bukan rezekinya. Bentar, ini ada sedikit perempatan, jadi kita pelan-pelan aja dulu, nanti lanjutin ngobrol lagi. Nah, jadi di video ini juga aku sampaikan buat teman-teman yang ingin ikut program kerja ke Jepang, baik program magang atau program-program lainnya, lebih baik teman-teman itu lebih berhati-hati dan lebih selektif saat memilih lembaga yang ingin diikutkan untuk ikut program kerja ke Jepang. Nah, oke, aku berhenti dulu ya, enaknya ya, biar ngomongnya lebih santai. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ikut program kerja ke Jepang ya lebih selektif ya, sebelum berangkat itu cek dulu lembaga penyalurnya apakah terpercaya dan bisa betul-betul memberangkatkan. Nah, terutama di sini aku sampaikan buat teman-teman yang ex magang Jepang, karena kemarin di kasus Elisa itu banyak sekali ex yang tertipu juga. Nah, jadi buat teman-teman yang ex magang dan ingin balik lagi ke Jepang melalui visa Tokute Gino, kalian harus lebih selektif dalam memilih PSK. Kenapa? Karena seharusnya kalian kalau ex magang itu sudah tahu prosedurnya. Jadi bila memang disuruh bayar uang tapi belum tentu kapan berangkatnya, semisal CO-nya belum turun, kontrak kerjanya belum turun, tiba-tiba kok suruh bayar. Nah, itu seharusnya menjadi pertanyaan, dan buat teman-teman itu seharusnya bisa selektif dalam memilih dan memilah ya. Jadi misal kalau memang disuruh bayar sebelum ada kontrak kerja ataupun sebelum CO turun, ya otomatis itu menjadi pertanyaan sebagai tanda tanya, sebagai pertimbangan, benar gak sih LPK ini. Nah, terus buat teman-teman juga yang newcomer ya, sebelum kalian berangkat ke Jepang itu kalian harus tahu dulu program yang ingin kalian ikuti, misal program magang, terus program Tokute Gino. Kalian harus tahu program tersebut, konsekuensinya, resikonya, apabila biayanya juga, durasinya ingin berangkatnya juga harus dipahami. Jadi buat teman-teman, di sini hanya ingin aku menyampaikan hal supaya lebih berhati-hati dalam
memilih jalur untuk kerja ke Jepang. Oke, mungkin di video kali ini yang ingin aku sampaikan adalah itu aja. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati. Mungkin di next video akan aku jelaskan untuk perihal supaya teman-teman nggak ketipu itu tips dan cara-caranya memilih lembaga itu seperti apa. Mungkin di next video akan aku bahas ya. Jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini aja. Di sini aku cuma mau ngingetin buat teman-teman lebih berhati-hati apabila ingin proses kerja ke Jepang. Oke, video hari ini cukup sampai di sini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.